Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala. Berikutnya itu nomor 4, 5, 6, 7, 8 ya. Itu saling berkaitan tentang kemudahan yang Allah berikan di dalam agama ini. Ketika seseorang tidak mampu melakukan sesuatu ya, maka akan diberi solusi dan jalan keluar. Qala rahimallahu ta'ala al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini juga pernah kita bahas dalam kaidah fikih. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Qala rahimallahu ta'ala, tapi yang disebut kesulitan itu bukan syariatnya, bukan takdir atau keputusan Allah. Itu nggak ada yang sulit. Kalau agama itu mudah dan juga memberikan kemudahan. Kesulitan itu faktornya adalah manusia. Kesulitan adalah faktornya manusia. Nah, ketika manusia sebagai faktor atau sebagai pelaku mengalami kesulitan untuk melaksanakan sesuatu yang sebenarnya mudah, maka Allah pun akan memberikan keringanan. Misalkan tentang berwudu. Wudu itu kan sesuatu yang mudah sebenarnya, dan manfaatnya itu bisa dia dapatkan tidak harus menunggu nanti di akhirat. Bahkan di dunia pun manfaat dari wudu itu sudah bisa dia rasakan. Tapi ketika suatu saat manusia sebagai pelaku itu mengalami kesulitan dikarenakan sakit ya, atau tidak ditemukan air, atau air ada tapi terbatas, sehingga lebih dibutuhkan untuk konsumsi daripada berwudu. Nah, dalam kondisi seperti itu maka Allah ganti dengan tayamum. Qala rahimallahu ta'ala wa min adillati hadhil qa'idati qauluhu ta'ala fi ayatil wudu. Dalilnya banyak yang menjelaskan bahwa kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Antara lain adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang ayat wudu, wa in kuntum mardha, kalau kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan safar, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kalian baru saja buang air kecil maupun besar, au lamastumun nisa, atau kamu menggauli istri, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan, menggunakan tanah atau debu, thayyiban, yang bagus, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah wajah dan tangan kalian. Karena tidak bisa wudu, gunakan tayamum. Kenapa kok tidak bisa wudu? Ya karena nggak ada air ya. Bukan kemudian terus basah, nggak bisa, harus cari air bagaimanapun caranya, sementara memang tidak ada air, atau karena dia sakit memang. Qala wa qawlihi fi ayatis siyam, Allah berfirman dalam ayat menjelaskan puasa, wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan safar, maka boleh dia tidak berpuasa, tetapi fa iddatun min ayyamin ukhar, harus diganti di hari-hari yang lain. Iddatun itu artinya diganti, dihitung min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Ya, orang sakit nggak bisa, tidak harus puasa, atau di dalam perjalanan safar jauh yang melelahkan, dalam perjalanan sehari-hari ya, itu saja sudah melelahkan, bisa makan bisa minum, apalagi kalau dipaksa puasa itu pasti akan memberatkan. Maka ketika ada sebab bahwa dia sakit, maka dikasih keringanan, tidak usah puasa, silakan, tapi tetap diganti. Kapan? Ya masih ada waktu 1 tahun yang akan datang kalau itu puasa Ramadan. Qala wa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma haddatsa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a fil Madinati, ya, waktu itu sahabat Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu menjamak salat fil Madinati, di kota Madinah, tapi jamak saja tanpa qasar ya. Zuhur asar dijamak, maghrib
isya dijamak, itu namanya jamak, tapi tanpa qasar. Ya, zuhur tetap 4, asar tetap 4, isya tetap 4. Tapi di sini tidak disebutkan jamak itu jamak salat apa. Min ghairi khaufin wala matarin. Padahal waktu itu kondisi normal-normal saja. Min ghairi khaufin, tidak ada rasa takut. Wala matarin, juga tidak ada hujan yang sangat lebat. Maka berdasarkan penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas ini, para ulama sebagian besar mengatakan bahwa khauf, takut ya, takut itu kalau dalam keadaan perang ya, atau sedang diserang oleh pihak musuh, maka boleh sholat itu untuk dijamak ya. Kenapa? Karena untuk faktor keselamatan. Ini misalkan satu kota dikepung oleh pihak musuh, kemudian harus sholat zuhur tepat pada waktu, sholat asar tepat pada waktu, maghrib tepat pada waktu, isya tepat pada waktu. Ini nanti formasi pertahanannya itu bisa terganggu. Karena paling tidak dia 4 kali tambah subuh 5 kali. 5 kali harus shift, harus berubah, harus berganti tempat dan posisi. Maka dijamak lah. Kalau dijamak kan berarti cuma 3 kali saja, itu subuh sendiri, zuhur asar sendiri, maghrib isya sendiri. Wala matarin, juga tidak ada hujan waktu itu. Para ulama sebagian besar mengatakan, oh berarti hujan itu bisa menjadi alasan untuk menjamak sholat. Tapi tidak diqasar loh. Ya, karena kita mukim, berada di tempat. Jadi ketika suatu saat hujan itu deras ya, yang nanti itu akan menyulitkan. Kalau misalnya seseorang berangkat ke masjid sholat maghrib ya, kemudian waktu itu hujan, dia pulang ke rumah, nanti harus balik lagi kembali ke masjid sholat isya, itu memberatkan, dijamak ya, dijamak. Walaupun mungkin kita bisa mengatakan ya nggak usah pulang kan, bisa ya kan. Artinya berangkat sholat maghrib, kemudian dia sholat maghrib, nggak usah pulang, nunggu aja di situ sampai isya, kemudian baru sholat isya. Iya, tapi itu tidak berlaku untuk setiap orang. Ya. Banyak orang dia punya keperluan, banyak orang dia punya kesulitan. Ya. Maka sesekali ketika hujan itu memang betul-betul lebat dan deras, boleh untuk dijamak, tapi tanpa dikosor ya. Kita pun sama seperti yang sudah kita praktekkan selama ini. Kalau memang hujan itu deras ya, siswa-siswa sudah datang ke masjid untuk sholat maghrib atau sholat zuhur, hujan deras, udah tidak usah ragu, dijamak saja ya. Dijamak supaya nanti selesai sholat maghrib isya mereka kembali kamar masing-masing sudah tenang ya. Atau setelah dijamak zuhur dan asar, siswa kembali ke kamar masing-masing sudah tenang. Qala rahimallahu ta'ala, qalu lahu madza arada bidzalik. Kemudian orang-orang bertanya, apa tujuannya Nabi Muhammad SAW melakukan jamak itu? Wong nggak ada rasa takut, nggak ada hujan. Qala arada an la yuhrija ummatahu. Kata sahabat Ibnu Abbas, karena Nabi Muhammad SAW menginginkan agar umatnya itu tidak mengalami keberatan. Ai la yalhaqahuma al-haraj. Bahkan sebagian ulama mengatakan kadang-kadang itu jarang sekali, tapi sesekali boleh dilakukannya, katakan setahun 2 kali, setahun 3 kali ya. Itu menjamak sholat tanpa sebab seperti yang diketahui, bukan karena safar, bukan karena hujan, bukan karena ada rasa takut ya. Artinya biasa-biasa aja, sehat, normal, terus sesekali dijamak, itu boleh. Di antara alasan yang lain boleh dijamak itu kan sakit, kemudian sibuk yang luar biasa, ya kan? Artinya kegiatan sangat padat, atau misalkan orang yang bekerja dan itu kaitannya dengan nyawa, misalkan orang operasi, ya orang operasi itu bisa sampai misalkan 2 jam, 3 jam. Operasi besar ya, operasi besar itu sampai 4 jam ya, maka boleh misalkan operasi itu dilakukan setelah maghrib ya, dia maghrib sama isya dijamak, tapi tidak dikosor kalau dia mukim ya. Atau kalau operasinya ternyata siang, ya udah dari zuhur, misalkan operasinya nanti zuhur, pada zuhur jam 1, ya udah dia jamak aja zuhur dan asar. Kenapa? Karena dia bisa memperkirakan bahwa operasi ini akan melelahkan bisa sampai 3 jam 4 jam gitu. Karena kaitannya dengan organ tubuh bagian dalam misalkan, itu boleh-boleh saja.
Qala rahimallahu ta'ala la yasqutul maisur bisukutil ma'sur. La yasqutu itu tidak gugur. Al maisur sesuatu yang mudah, bisukutil ma'sur karena gugurnya sesuatu yang sulit. Ini sama dengan di atas tadi ya. Ketika sesuatu itu sulit kita lakukan kan gugur, kalau kita nggak mampu. Tapi bukan berarti tidak melakukan sama sekali, tetap harus melakukan, tapi dengan yang mudah begitu, dengan yang mudah. La yaskutul maisur bisukuti al ma'sur. Contohnya orang orang zakat lah ya kan? Dia berzakat, dia punya kewajiban untuk zakat, misalkan zakat fitrah. Zakat fitrah sebenarnya zakat fitrah itu yang paling baik adalah sesuai dengan makanan pokok di daerah tersebut. Tapi ketika suatu saat dia tidak mampu menyediakan makanan pokok yang ada di daerah tersebut, ya bukan berarti ya sudah saya tidak wajib zakat fitrah. Karena apa? Karena masih ada pilihan-pilihan makanan lain yang bisa dia berikan sebagai zakat fitrah. Misalkan kalau di Timur Tengah sana ada ada gandum, ada beras, ada kurma, ada jagung ya. Yang terbaik ya memang kalau sekarang orang makannya beras ya. Kalau enggak ya gandum itu. Tapi ketika tidak ada gandum ya sudah berarti beras, tidak ada beras berarti gandum dan seterusnya. Qala rahimallahu ta'ala hadhihi, atau misalkan dia punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istri ya. Sebagai seorang bapak dia punya kewajiban menafkahi anak. Ketika anaknya memerlukan biaya misalkan 700.000, dia tidak punya uang 700.000, wah saya nggak mampu membiayai kamu nak. Bukan berarti gugur kewajibannya untuk membiayai. Ya kamu punyanya berapa? Saya punyanya cuma 500.000, ya sudah 500.000 itu kamu kasihkan buat anakmu, 200.000 itu kamu kasihkan buat istrimu. Walaupun istrimu yang dia butuhkan misalkan 500.000, tapi kamu punyanya berapa? 200.000, sudah kasihkan yang 200.000 itu. Jangan beralasan bahwa saya nggak mampu untuk menyediakan sesuai dengan jumlah diinginkan. Dia mintanya 700 anak saya punyanya cuma 500. Ya udah kasihkan 500-nya. Begitu. Qala rahimallahu ta'ala hadhihi dakhilatun fi qaulihi ta'ala. Ini tentu masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Fa idza tayassara lil insan an yaf'ala syai'a wajaba alaihi wa idza ta'assara saqata anhu. Artinya kalau seseorang itu tayassara, mudah untuk melakukan sesuatu, maka wajib bagi dia melakukannya. Wa idza ta'assara saqata anhu. Tapi kalau dia kesulitan, ya sudah, kewajiban itu akhirnya menjadi gugur. Tapi bukan berarti gugur secara total. Nah, dia mampunya seperti apa? Contohnya wudhu, ya kan? Wudhu, orang berwudhu, ya, ternyata kakinya itu diperban karena luka, sakit, bernanah dan segala macam. Kaki kanan, ya. Bukan berarti wah kaki kanan saya sakit ini nggak bisa wudhu. Ya udah tayamum aja. Para ulama tidak mengatakan seperti itu. Para ulama mengatakan, lah anggota wudhu yang lain bagaimana? Normal ya sudah wudhu pakai air, ya. Mulai dari tangan, berkumur, wajah, kepala, rambut, tangan, kemudian, nah pas tiba kaki kanan yang diperban itu, nah itulah baru diusap, ya, baru diusap. Bukan berarti ada masalah di kaki, kemudian gugur semua. Udah tayamum sekaligus enggak, tapi selain kaki tetap diwuduin dulu, pas giliran kaki kanan cukup diusap saja. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Walhamdulillahirabbil alamin.